Marilah dalam aktivitas kita bisa kita mengaji melalui dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Qutbul Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Sampailah kita tentang fadilatul umur fi taatillah, panjang umur di dalam taat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ajana naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fi dharain amin. Wa qala radhiyallahu ankum wa amma tulul umri fi ta'atillahi fa huwa mahbubun wa matlubun. Liqalihi alaihi salatu wassalam khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa kullama kana al-umru atwala min ta'atillahi kanatil hasanatu aktsara wad darajatu arfa'a. Wa amma tuluhu fi ghairi ta'atillahi fa bala'un wa syarrun takthuru as-sayyi'atu wa tatadha'afu al-khati'atu. Wa man za'ama minan nasi annahu yuhibbu tulal baqa'i fid dunya liyastakthira min al-a'mal as-salihati al-muqarribati ila Allah ta'ala fa in kana ma'a dhalika harisan 'alayha wa mushammiran fiha wa mujaniban lima yashghalu anha min umuri dunya wa huwa bis-sadiqina ashbah wa in kana mutakasilan anha wa musawwifan fiha 'anil a'mal as-salihata wa huwa minal kadhibina al-muta'annidina bima la yughni anhu li'anna man ahabba an yabqa li ajli shay'in wajada fi ghayatil hirsi 'ala dhalika ash-shay'i makhafata an yafuta wa yuhala bainahu wa bainahu siyama wal 'amalu salihu la yumkinu illa fid dunya wa la yutasawwaru wujuduhu fi ghayriha al-battata li'anna al-akhirata daru jaza'in wa laysat bidari 'amalin wa tufakkir fi dhalika jiddan 'asallahu an yanfa'aka bihi wasta'in billahi wasbir wajtahid wa shammir wa badir bil a'mal salihati min qabli an la tajida ilayha sabila waqtani fushatal mahalli fushatal mahali min qabli an yamja'aka al-ajal fa innaka waradun lil afat wa hadafun mansubun li sihamil maniyat wa innama ra'su malika alladhi yumkinuka an tashtaja bihi min Allah sa'adatul abad hadha al-umur wa iyyaka an tunfiqa awqatihi wa ayyamahu wa sa'atihi wa anfasahu fima la khaira fihi wa la manfa'ata wa yatulu tahassuruka wa ya'dhumu asafuka ba'da al-mauti idza arafta qadra al-fa'iti wa tahaqqaqtahu wallahu a'lam. Alhamdulillah, ini baru telah kita simak bersama-sama tabarukan qiraatul kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya al-mursalun, malaika al-muqarrabun dan ulama as-salihun. Sampailah kita pada nasihat dari Qutbul Irsyad wa Qutbul Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang ulul umur fi taatillah, diberi panjang umur dalam taat kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya panjangkan umur fi taatillah wa rasulih. Amin ya rabbal. Berkata Habib Abdullah bin Haddad tentang fadilah orang yang umurnya panjang. Wa amma tulul umur fi taatillah wa huwa mahbubun wa matlub. Adapun umur yang panjang dalam taat kehadirat Allah itu adalah sesuatu perkara yang sangat dicintai, ya, sangat disukai, ya, oleh kita semua umat manusia. Wa matlub, dan dituntut, ya. Kita ingin minta sama Allah dipanjangkan umur dalam taat, ya. Jangan sampai kebalikannya, panjang umur dalam maksiat. Naudzubillah. Kalau orang banyak maksiat mendingan pendek umur, ya kan? Kenapa? Kalau dia pendek umur sisanya nggak banyak. Kalau dia panjang umur sisanya banyak dalam maksiat. Naudzubillah. Diqalihi alaihi salatu wassalam, dikarenakan sabda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pernah bersabda, khairukum man qala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian orang yang umurnya panjang lalu amalnya baik. Umurnya panjang, amalnya baik. Otomatis kalau umurnya panjang, amalnya baik, berarti banyak kebaikannya. Ya, kita minta seperti itu, boleh. Allahumma tawbil a'marana fi ta'atik wa mardatik. Wa kullama kana al-umru atwala fi ta'atillah kanat al-hasanatu akthar. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan
Kata apabila umur tadi itu dihabiskan, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin panjang dalam taat kehadirat Allah, maka kanatil hasanatu aktsar, semakin banyak kebaikan yang dia peroleh. Kanatil hasanah, kebaikan, karena setiap hari ada lagi, tambah lagi. Sebagaimana ulama-ulama dulu bilang, demi Allah, kalau di dunia ini bukan karena amal soleh kita dituntut bangun malam, ngaji, zikir, kumpul sama ulama, itu kan amal soleh semua. Anu nggak pengen panjang-panjang umur di dunia. Kalau nggak ada yang namanya tahajud, kumpul, ngaji, zikir, amal soleh, nggak pengen panjang. Kenapa? Menyesalnya mereka itu sedihnya meninggal dunia karena apa? Meninggalkan amal itu. Yang amalnya tadi itu mesti diraih, jadi nggak dapat. Tapi karena dia semakin dekat sama Allah, sudah nggak ada kerugian buat orang-orang yang selalu taat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa darajatu arfa. Dan semakin umur itu semakin panjang, maka derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Ya. Rafi tinggi, derajatnya semakin tinggi. Ya, semakin banyak amal, semakin banyak lagi pahala. Nah, itulah Habib Abdurrahman bin Said yang di Asam Baris itu didoain sama Habib Soleh. Kasar, nanti kau dikasih Allah panjang umur dan amalmu banyak, subhanallah. Nah, ini barokah. Dan berkahnya orang-orang soleh terkabul sampai sekarang 98, sehat, masuk ke hadromu, pulang ya kan. Mudah-mudahan kita bisa juga sampai jamu dipanjangkan umur fi taatillah. Wa amma tulu fi ghairi taatillah, kalau seandainya umurnya panjang bukan pada taat sama Allah, fi ghairi taatillah fa bala'ul wa syarrun, maka itu merupakan bala, malapetaka, ya, syar, naudzubillah, keburukan. Umur panjang tapi buruk amalnya, naudzubillah. Ada orang umur 70 bab hadas aja nggak tahu. Nanti besar nggak tuh? Maaf, ini mandi itu ada besar atau kecil ya? Masyaallah. Ini nanya apa bercanda nih loh? Iya. Emang Pak Haji udah punya anak berapa? Cucu saya sudah 17. Masyaallah. Ini umur 70, belum tahu bab hadasnya apa. Habis umurnya sia-sia. Gak tahu apa sayang. Umur dihabiskan dalam hal-hal yang bukan taat sama Allah. Dafturus sayiat, akhirnya memperbanyak keburukan, banyak maksiatnya, banyak kelalaiannya, kealpaannya. Wa tataba'aful khati'at, semakin berlipat ganda dosa-dosanya. Kalau sudah umurnya panjang, udah gitu tindak tanduknya bukan tambah taat, tapi tambah maksiat. Sampai kata pepatah, tua-tua keladi, makin tua jadi. Ya, kalau makin jadi taat sih enaknya enggak. Kalau jadi kakak beres, kamu sembilan menjadi. Nah ini. Wa man za'ama minan nasi annahu yuhibbu tulal baqa. Barang siapa orang yang selalu menuntut, ya, yang selalu berharap antara manusia ayyuhibba tulal baqa, supaya dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, ya, di dunia, ya. Ingin tetap hidup di dunia, tapi tujuannya pengennya dia tadi itu liyastaktsira minal a'mal sholihah, pengen panjang untuk banyak beramal soleh. Tujuannya minta Allah kasih panjang umur saya biar banyak amal, bangun ini, ngasih orang ini, pokoknya amal soleh aja yang pengen dia lakukan. Al-muqarribata, ya, al-muqarribati ila Allah Ta'ala, amal-amal soleh yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Harapannya dia inginnya panjang umur untuk memperbanyak amal soleh yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Fa in kana ma'a dzalika harisan 'alaiha, kalau itu memang benar-benar ada pada dirinya, terus udah gitu harisan 'alaiha, dia benar-benar mencari, berkeinginan, berupaya untuk beramal soleh di dalam umur tadi. Enggak disia-siain, mumpung sehat ngaji, mumpung kuat akan berbuat. Begitu juga mumpung kaya bersedekah, mumpung dia dalam keadaan punya peluang waktu, nggak dihabiskan tuh waktu kecuali bi taatillah wa rasulih. Waktu yang kayak gini-gini, masya Allah. Seperti Habib Abdullah bin Husain Thahir, waktunya nggak ada kecuali zikrullah, amal soleh, nuntut ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, silaturahim, masya Allah. Sampai katanya dikasih hadiah jam, itu jam kalau tiap hari mesti diputer. Begitu dia tuh kok mati, maaf, lupa ngasih tahu mestinya diputer biar nggak mati gitu. Jadi tiap hari kerjaannya muter ini. Ya, iya. Maaf ya, anak kembali kita zaman itu. Kenapa? Anda nggak punya waktu buat muter jam. Berapa menit sih, berapa detik muter? Kira-kira saya mentok udah. Nggak ada waktunya udah. Kok bisa sih, Beb? Ada waktu cuma begitu doang. Nggak ada waktu. Anda tuh belum ada lagi baca. Pikir
zikir yang harian belum amal-amal. Wah, sombong. Ya mah, pantas ya. Tapi meninggalnya subhanallah, orang yang selalu ingat sama Allah, meninggal dalam kondisi gitu, banyak zikir. Meninggalnya dibisikin sama Rasulullah ngomong la ilaha illallah. Langsung kaget. Apa maksud kamu suruh baca la ilaha illallah? Iya, Beb. Anu kenapa ini lagi sakarat? Enggak usah ngingetin lagi la ilaha illallah. Dari ujung rambut ke atas sampai kaki, ada semua bulu-bulu daging, kulit, urat-urat semuanya udah nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu sekarang tuh orang-orang yang nengok anak sama sekarang nih, nengok anak sekarang lagi akhir ajal nih, tolong yang di luar-luar itu jangan pada ngobrol sendiri masing-masing. Suruh baca semua la ilaha illallah bareng-bareng, ayo. Afdhalul dzikri ma'alamannahu. Akhirnya semua siapa? Ayo loh, dari dalam semua ngomong. Kita apa nih? Udah meninggal aja. Habib Abdullah bin Usman Tohir yang nyuruh baca itu yang mau meninggal ngingetin yang hidup. Bayangin Pak, ada nggak sekarang orang mau meninggal gitu? Ini banyak mau meninggal dibisikin aja nggak bisa ngomong aja. Ini yang sudah meninggal ngingetin semuanya, semua akhirnya meninggal dalam keadaan syahadah. Itu orang yang waktunya habis karena Allah, begitu juga kembalinya dalam keadaan ingat Allah. Nah, mudah-mudahan kita kayak gitu juga, amin. Fa'in kana ma'adhalika harisan 'alaiha, kalau betul-betul ya kan, keinginannya panjang umur di dunia itu harisan 'alaiha, berharap, berkeinginan untuk amal solehnya, wa musyammiran fiha, dan semangat. Musyammir itu selalu siap sedia dalam amal soleh itu, siap. Gak ada pakai entar dulu, anu masih ini nih, masih ini. Kan banyak orang tuh kalau diajak kembali kan ada apa alasannya itu macam-macam, 1000 alasan. Masih ada urusan, nanti aja. Akhirnya ketemu. Itu salah satu tipu muslihatnya setan. Kalau nggak bisa mempengaruhi orang ini untuk tidak berbuat baik, katanya setan, ya udah kamu ngaji aja nggak apa-apa, tapi jangan sekarang, besok aja. Gitu, ya kan? Besok itu lagi, udah besok aja, besok sampai mati nggak ngaji, naudzubillah. Begitu juga sodako, dibilang entar aja, sampai mati nggak sodako, naudzubillah. Akhirnya penyesalan yang dilakukan, naudzubillah. Kalau orang pengen panjang umur dengan harapan wa mujaniban lima yashghalu anha min umuri dunya, menjauhi apa-apa saja yang membuat dirinya sibuk urusan dunia, yang melupakan akhirat. Nah, tujuan kayak gini, bahwa bisadiqina ashbah. Maka orang kayak gini ini bisa dikategorikan mirip golongan orang yang benar. Ashbah, lebih menyerupai ulama-ulama wali-wali Allah. Menyerupai, karena apa? Amalannya kayak gitu. Walaupun nggak seperti wali, minimal apa? Seperti wali. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang nggak bisa seperti mereka, paling tidak menyerupai amalan mereka, maka nanti digolongkan bersama mereka. Jadi, kita ini derajatnya rendah, tapi gara-gara kita ngikutin thariqat orang tua kita, maka nanti di akhirat dikumpulkan di kumpulan mereka, maka derajatnya tinggi mereka. Kita berada juga di tempat derajat yang tinggi, menyerupai, boleh. Ya. Makanya orang itu kalau doa nggak bisa nangis, udah ya pura-pura kayak seolah-olah nangis gitu. Menyerupai nangis. Maka gara-gara dia menyerupai disamakan seperti yang nangis beneran. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa ngambil manfaatnya. Wa in kana mutakasilan anha wa musawwifan fiha, kalau dia malas-malas dalam umurnya yang panjang tadi itu, udah gitu musawwifan, menunda-nunda urusan kebaikan. A'ni al-amal sholihah, yang saya maksud adalah amal soleh yang ditunda-tunda, bahwa minal kadibin. Orang kayak gini nih orang yang pembohong, bilang cinta sama Allah, cinta sama Rasul, tapi urusan amal-amal soleh entar-entaran, malas-malasan. Ya kan, udah gitu al-muta'allilina la yughni anhu, orang yang selalu banyak alasan yang nggak ada faedahnya, alasan kayak gitu, nggak ada manfaatnya, la yughni anhu, ya nggak dibutuhin sama Allah. Apanya alasan begini? Padahal itu keberuntungan buat dirinya, tapi mikir-mikir yang banyak cuman buat kumpul-kumpulan aja, mati sedikit pun nggak dibawa. Naudzubillah. Nah, itu yang dipikirin orang itu di dunia untuk berbekal ya. Makanya kata Imam Abdullah bin Abbas, Innallaha ja'alan nas, Allah itu menjadikan manusia ini di dunia ala thalathati ajza, terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama juz'un lil mu'min, bagian buat orang mukmin. Yang kedua juz'un lil munafiq, bagian orang munafik. Yang ketiga wajuzun lil kafir, bagian orang kafir. Kalau bagian orang mukmin di dunia apa? Wal mukmin di dunia mutazawwid. Orang mukmin itu di dunia kerjaannya apa? Ya tazawwud, banyak mengumpulkan bekal buat hari kepulangannya.
Jadi nggak disia-siain hidupnya untuk amal soleh terusan dikejar. Itu bagiannya orang mukmin, tujuannya nyarinya di situ. Tapi buat orang munafik apa bagiannya di dunia? Wal munafik yatazayyan, cuma cari apa? Popularitas, sebutan nama, apa? Ingin dipuji, riya, sum'ah, ujub, takabur, zahirnya doang kelihatannya ngaji, padahal hatinya bukan karena Allah. Naudzubillah, itu orang munafik. Kalau bilang cinta sama Allah, dia ajak lari. Bila pengen dapat pahala, begitu ditawarin nggak mau, itu munafik namanya. Pengen masuk surga, jadi jalan menuju surga, pikir 1000 kali. Naudzubillah, munafik. Namun orang kafir, apa bagiannya orang kafir di dunia? Wal kafiru, orang kafir itu hidupnya di dunia bagian cuma apa? Ya tamatta, cuma ingin apa? Bersenang-senang aja, senang-senang aja. Oh bahagia, ngabisin waktunya itu poya-poya. Naudzubillah. Padahal dunia ini buat orang mukmin sijnun, ya penjara. Tapi buat orang kafir surga. Lah surga pengen enak-enak dulu kan. Alhamdulillah. Jadikan di dunia kita ini bekal buat menghantarkan kita menuju kenikmatan yang naimul abad, yang kekal selama-lamanya. Wa huwa minal kadhibin al-muta'allina bima la yughni anhu. Lianna man ahabba an yabqa li ajli syai'in wajada fi ghayatil hirsi ala dhalika syai'. Jadi kalau orang itu, kata Habib Abdul Haddad, betul-betul cinta kepada sesuatu, ya, cinta kepingin panjang umur, cinta kepingin dia itu dapatkan yang namanya surga, pasti dia berupaya dengan sekuat tenaganya, dengan puncak keinginannya untuk meraih tadi apa yang dicintainya, ya kan? Kita ingin panjang umur, pasti kita kan berharap apa yang ada manfaat dari umur tadi itu, dari pahala, dari zikir, dari itu, untuk hal-hal yang sia-sia. Naudzubillah. Kalau orang pengen mendapatkan sesuatu yang dia ingini, tentunya dia khawatir kalau sesuatu tadi yang diingininya tadi itu terlewat atasnya dan terhalang atasnya. Pasti dia nggak mau. Anak pengen ini dihalang-halangi, nggak suka. Ya. Pengen masuk surga dihalang-halangi, dia nggak mau. Ya kan? Dia pasti lawan tadi. Siyama wal amal sholih la yumkinu illa bid dunya. Terutama kata Habib Abdul Haddad tentang amal soleh ini nggak bisa didapat kecuali cuma di dunia. Nanti kalau kita mati sudah nggak ada lagi, udah ngaji gini nggak butuh deh. Itu mau ngaji, ini kuburan bukan tempat ngaji. Jadi sudah tempatnya orang dibalas pahalanya, bukan apa beramal dari amalnya. Apalagi kata Sayyidina Ali, ad-dunya daru amalin la jazaa'a fiha, wal akhiratu daru jaza'in la amala fiha. Wabadir ya, bidarin alladhi fiha al-amal la jazaa'a fiha ila darin alladhi fihi amal la jazaa'a fiha. Katanya ulama, di dunia ini tempat kita beramal, di sini belum dibalas dengan balasan yang sempurna. Belum, nanti bisa dibalas. Tapi di akhirat tempat orang itu dibalas amalnya, yang di sana nggak ada amal. Oleh karena itu saat kau masih hidup di dunia, gunakan amalmu untuk meraih pahala di akhirat nanti. Yang di sana udah nggak butuh lagi amal. Ya, nanti kita kadang-kadang kebalik. Di akhirat mau ngaji, mau amal, mau sedekah. Kira apa pahala mau cari di dunia, gimana coba? Gak bisa. Dunia bukan tempatnya balasan. Maka Habib Abdullah Haddad bilang apa? Di dunia ini apa? Wala yutasawwala la yumkinu illa fid dunya. Amal soleh itu cuma ada di dunia, enggak mungkin dia dapati kecuali di dunia. Wala yutasawwar wujuduhu bi ghairiha albatata. Bahkan terbayang aja pahala yang besar seperti surga di dunia itu belum dia dapat, belum bisa. Itu bayangan manusia cuma kecil, gini-gini kecil, belum bisa dibayangin surga. Nabi bilang surga itu mala'in ra'a wala udhun sami'an wala khatar ala qalbi bashar. Dilintas di hati begini belum, enggak bisa berbayang-bayang. Nanti bisa langsung melihat, ngerasain, enggak usah bayang langsung. Ya, karena di sini dikatakan albat, kata sama sekali di dunia bukan tempatnya balasan nanti di sana. Ya andal akhirata, karena akhirat itu daru jazain, tempat di mana kita dibalas, walaisa bidari amal, bukan tempat kita beramal. Waktu fakir, maka renungkanlah bidzalika jiddan, yang demikian itu sangat kita mesti renungin benar-benar ya. Asallahu ayyan fa'aka bihi, semoga Allah memberikan manfaat di saat kita merenungkan lalu mengambil manfaatnya tadi. Wasta'in billahi wasbir, dalam beramal suruh minta sama Allah pertolongan, karena kita nggak bisa beramal kalau nggak pertolongan Allah. Makanya ulama dulu kalau mau ngaji bilang apa? Allahumma a'inna
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kalau sudah ditolong sama Allah, banyak syukur, cakep amal solehnya. Amal solehnya pasti dah. Mau kerja, mau apa saja bilang doa itu. Nanti semua amal yang kita lakukan akan kembali kepada ketaatan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi disuruh minta ya wasta'in billah wasbir dan sabar ya. Menghadapi dunia ini problemanya banyak. Kadang pengen gini ada halangannya, pengen cepat ada ya mesti sabar. Orang sabar itu selalu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Wajitahid basamil, tapi disuruh kita bersungguh-sungguh, bersemangat, ya, jangan loyo, endor, mengantuk sih ngaji subuh lagi apalagi ya kan. Bawanya rasanya kayak mau ngambil bantal gitu. Rasanya udah kita mau ada cobaannya. Semakin kita ini berat dalam beramal, semakin besar pahala. Wabadir bil amali shalih, bersegera dengan amal-amal saleh, disuruh segera ya. Jangan nunda-nunda. Min qabli an la tajida ilaiha sabila. Sebelum nanti kita nggak punya jalan buat gini-gini. Saat kita masih punya kuat, ambil kesempatan ini. Nanti kalau udah sakit nggak bisa, gitu. Ya kan? Saat kita sehat, ambil kesehatan sebelum kita sakit. Saat kita ini kaya, ambil sebelum miskin. Ya. Saat kita punya pola waktu, ambil sebelum nggak punya waktu. Nah, sebelum nanti nggak ada jalannya begini. Nah, kalau kita dalam kondisi udah tua, udah nggak bisa lagi jalan kaki, udah susah segala macam. Allah sudah kasih pahala seperti sehatnya kita hadir. Walaupun dia cuma berbaring di tempat tidurnya di rumah, ya kan? Maka Allah kasih setiap saatnya seperti ngajinya kita semua. Nah, gara-gara apa? Sehatnya digunakan dalam ketaatan. Waktu ini fushatal mahal, gunakan kesempatan ya waktu. Min qabli ayyah ja'akal ajal, sebelum datangnya ajal kita nih. Sebelum dia dikejutkan ajal itu datangnya apa? Tiba-tiba, nggak pakai nanya. Nanti saya mau datang 15 hari lagi ya, nggak ada ngomong. Tiba-tiba mati. Ngaji meninggal, saya enak ngaji meninggal ya kan? Kalau maksiat meninggal gimana? Naudzubillah. Nah, makanya ajal itu datangnya tiba-tiba. Disuruh minta sama Nabi, Allahumma inna nas'aluka apa hadir? Kebaikan yang sifatnya itu mendadak. Tadi meninggal tapi mendadak, yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Kan? Naudzubillah, dan berlindung dari sesuatu yang apa? Yang mendadak dari keburukan. Naudzubillah min dzalik. Waqtani fushatal mahal min qabli an yabja'akal ajal fa innaka gharadun lil afat. Karena kita manusia ini dijadikan, kata ulama salihun, tujuan buat datangnya malapetaka itu bakal menimpa kita terus. Gharad itu seperti apa ya? Bulan-bulanan yang bakal dijadikan tujuannya untuk kita diserang gitu. Kita ini nggak bakal luput dari yang namanya al-maut, bakal samper kita. Ini cuma belum kena aja gitu. Kita sebenarnya mau disamper terus, mau dicabut. Dulu Al-Habib Zain waktu lagi ngaji gini, tiba-tiba ada cicak ngejar laron. Kebakaran. Subhanallah, subhanallah. Kenapa? So, kita ini kayak laron nih, lari ke sana kemari ke sana. Nah, malaikat Israel itu kayak cicak, ya kan? Ngejar-ngejar terus kita, ya kan? Pas kita mau diangkat, belum waktunya sih, belum kena. Ya. Tiap hari itu 17 kali datang ke rumah kita. Setiap hari 17 kali katanya malaikat Israel itu datang ke rumah kita. Ngeliatin apa? Udah sampai belum ajalnya, rezekinya udah habis belum? Kalau masih belum, balik lagi pada mati. Ya untungnya sih masih belum kelihatan ya. Kalau kelihatan gimana ya? Ya kalau kelihatan sih ahlan masalahnya kok enak ya, bisa kenalan. Ini kalau orang yang baik sih enak, kalau enggak serem datang mati. Tapi di situ tuh memberikan pelajaran buat kita aja. Begitu umurnya tak dimakan ya. Kalau waktunya tak kena, kalau belum waktunya terbang. Sebenarnya kita ini gharadun lil apa? Jadi tujuannya buat kita ini dapetin tadi itu apa, ajal kita. Udah gitu, wahajabun mansubun lisihamil maniyah. Katanya Khairatul Had, kamu itu semuanya kita umat manusia ini bagikan hadap, apa tuh, sasaran buat yang namanya yang dipasang tuh, kayak apa yang buat ada panah di tangkepin apa namanya? Sasarannya busur kan buat yang ininya, yang bulatnya itu loh. Target sasarannya busur buat nancep ke situ. Kita ini selalu jadi sasarannya buat mati itu, buat nyamperin kita. Makanya kita mesti siap-siap. Saat dia datang ke kita, kita sudah bawa amal yang banyak. Wa inna ma rasumalika alladhi yumkinuka an tastanya bihi min Allah sa'adatul abad hadal umur. Sesungguhnya modal dasar yang paling besar yang memungkinkan kamu membeli ya kebahagiaan yang kekal itu hanya umurmu.
modal besar. Makanya umur itu ra'su mali, ya kan? Wahia apa usuluka ila na'imil abad. Umur yang dikasih Allah bagaikan modal yang bisa menghantarkan kita menuju nikmat yang kekal abadi. Gunakan dalam ketaatan. Semakin banyak umur makin banyak, semakin banyak kita dapatin pahala dan surga yang ada umur. Fa iyyaka an tunfiqa awqatihi, maka hati-hati atasmu, waspada atasmu menghabiskan waktumu kau nafkahkan di tempat-tempat yang enggak ada manfaat. Ya kan? Wa ayyamahu, hati-hati kau habiskan hari-harimu, wa sa'atihi, dan saat-saat waktu-waktumu, wa anfasaka, nafas-nafasmu, fima la khaira fi, di tempat yang enggak ada baiknya. Hati-hati. Nafas ini jauharatun nafisa, satu nafas. Kalau pas kita nafas kita, matinya ngomong la ilaha illallah, surga. Satu nafas, ya kan? Gimana kalau kita tiap hari nafas la ilaha illallah, la ilaha illallah, makanya di tauhid itu jalalah. Al-Habib Umar saya bilang, siapa yang ngamalkan ini, saya jamin dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi itu dia nggak bisa main-main, ngomongannya cuma benar. Siapa orang mengucap la ilaha illallah akhirnya pasti kayak gitu. Dan ditinggalin di subuh sama suri. Ya kalau orang tua kita itu asar sama subuh baca dia. Ya kan? Zikrul jalalah, apa zikr tauhid. Alhamdulillah khaira fihi wa la manfaat. Hati-hati waktu, hari, bahkan napas dihabiskan di tempat yang enggak ada manfaat dan enggak ada kebaikan. Wa yadullu tahassunu, nanti kau akan panjang penyesalanmu, wa yadumu asabuk, dan akan besar, semakin besar apa kedukaanmu naudzubillah ba'dal maut, setelah wafatmu. Idza arafta qadral ba'id, kalau kau tahu kadarnya waktu yang dilewatkan. Kalau kita betul-betul tahu kadarnya waktu yang dilewatkan, kita enggak bakal nyanyi itu waktu di tempat-tempat yang enggak ada manfaat. Wa tahaqqaqtahu, kalau kau betul-betul memastikan itu waktu benar-benar berharga, kau enggak bakal sia-siain. Mudah-mudahan nanti dari sedikit ini bermanfaat dan bisa ambil ilmu dan kita bisa amalkan. Kita doain buat semua para tua kita, penduduk kita, baik kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan iman Islamnya, dan kuatkan dari amal-amal soleh buat kita yang nantinya baik niat hajat kita makbulah dan dalam Al-Fatihah.